Selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas satu pertanyaan yang mungkin sering banget menghantui Anda ya, apalagi di minggu malam. Apakah pekerjaan itu beneran bisa bikin kita merasa utuh? Anda udah kasih kami setumpuk materi, macam-macam analisis, riset, dan perspektif yang semuanya coba jawab pertanyaan besar ini. Dan setelah dibaca semua ya, satu hal langsung kelihatan jelas. Jawabannya itu jauh lebih rumit dari sekedar ya atau tidak. Ini bukan cuma soal gaji gede atau jabatan keren kan? Bukan sama sekali. Sumber-sumber ini ngegambarin pemenuhan diri itu sebagai sesuatu yang lebih dalam. Perasaan bahwa apa yang Anda lakuin itu penting, bikin Anda tumbuh sebagai pribadi, dan ya menghubungkan Anda dengan sesuatu yang lebih besar. Tepat. Dan setelah baca semua ini, pertanyaan di kepala saya jadi sedikit bergeser. Bukan lagi sekedar apakah pekerjaan bisa membawa pemenuhan diri, tapi lebih ke, apakah selama ini kita nyarinya di tempat yang salah? Tugas kita sekarang adalah membongkar semua petunjuk dari materi yang Anda berikan. Mari kita lihat, pemenuhan diri itu sesuatu yang harus kita temukan dalam pekerjaan impian, atau justru sesuatu yang harus kita bangun sendiri, bahkan di tempat kerja yang mungkin rasanya biasa aja. Langsung mengubah posisi kita ya, dari pencari yang pasif jadi arsitek yang aktif. Kalau gitu, mari kita mulai dengan bahan bangunannya. Dari semua analisis yang Anda kumpulkan, ada 4 bahan dasar yang kayaknya muncul terus-menerus sebagai resep pemenuhan diri di tempat kerja. Oke, kita mulai dari yang pertama yang kayaknya paling fundamental, tujuan dan makna. Hampir semua artikel yang Anda berikan pasti nyebutin ini. Perasaan kalau kerjaan kita tuh punya dampak, sekecil apapun itu. Betul. Bukan cuma soal nyelesain tugas, tapi tahu kalau tugas itu, ya, ada kontribusinya ke sesuatu yang lebih besar. Bener. Dan dampak ini bisa macam-macam banget ya. Bisa sesederhana bantu pelanggan mecahin masalah atau jadi bagian dari tim yang bikin produk inovatif. Salah satu sumber Anda bahkan ngangkat ini ke level spiritual. Mengutip dari Kolose 3 yang intinya kan bekerja dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Wow. Bagi sebagian orang, ini cara yang ampuh banget untuk ngasih makna ke pekerjaan apapun. Karena tujuannya jadi melampaui atasan atau perusahaan. Jadi transenden gitu. Itu dalam banget sih sudut pandangnya. Tapi, punya tujuan aja kadang nggak cukup kalau kita ngerasa stuck kan? Pasti frustrasi banget kalau kita tahu tujuan kita bangun katedral, tapi kita cuma boleh ngaruh 1 bata per hari dan nggak pernah belajar cara memahat. Ini pasti nyambung ke pilar berikutnya. Parsis, itu transisi yang pas banget ke pilar kedua, pertumbuhan dan penguasaan. Ada satu kerangka psikologis yang sangat berpengaruh yang dibahas di beberapa riset Anda. Namanya teori penentuan nasib sendiri atau self-determination theory. Oh, self-determination theory itu ya, sering dengar. Iya kan? Ya. Nah, teori ini bilang kita sebagai manusia itu punya 3 kebutuhan psikologis dasar. Kompetensi, otonomi, dan keterhubungan. Kompetensi atau yang kita sebut pertumbuhan ini adalah kebutuhan bawaan untuk merasa efektif dan mampu. Jadi ini bukan cuma soal senang aja gitu pas kita bisa melakukan sesuatu. Tapi ini emang kebutuhan dasar psikologis kita ya. Tepat sekali. Coba deh bayangin perasaan waktu Anda pertama kali berhasil masak resep yang rumit. Atau akhirnya ngerti cara kerja formula Excel yang bikin pusing itu. Ada letupan kepuasan pas kita mikir, wah ternyata gue bisa. Rasa bisa itu bahan bakarnya. Pekerjaan yang nggak ngasih kita ruang buat belajar, buat ditantang. Ya pada dasarnya bikin mesin psikologis kita kelaparan. Setuju banget. Tapi bahan bakar itu kayaknya bakal cepat habis ya kalau setiap langkah kita diawasin terus. Rasanya kayak nyetir mobil sport tapi rem tangannya ditalik. Ini pasti nyambung ke pilar kedua dari teori itu, soal otonomi. Betul sekali. Pilar ketiga adalah otonomi. Kebutuhan untuk merasa kalau kita tuh punya kendali atas hidup dan pekerjaan kita. Lawannya otonomi ya micromanagement. Iya banget. Kita semua tahulah rasanya gimana. Punya atasan yang kayaknya pengen tahu warna kaos kaki yang kita pakai pas WFH. Itu pembunuh semangat paling efektif. Benar sekali. Nah, salah satu artikel yang Anda berikan punya konsep menarik soal ini. Job crafting. Idenya adalah kita nggak harus pasrah nerima deskripsi pekerjaan kita apa adanya. Ya, job crafting atau merajut pekerjaan ini ide yang sangat memberdayakan. Artinya, karyawan itu proaktif membentuk kembali kerjaan mereka biar lebih pas sama kekuatan, minat, dan nilai-nilai mereka. Mungkin dengan ngambil inisiatif proyek baru, atau ngubah cara interaksi sama tim, atau ya, mendedikasikan lebih banyak waktu ke aspek kerjaan yang paling kita nikmati.
Hmm, ide job crafting ini kedengarannya bagus banget ya buat pekerja kantoran atau profesional. Tapi gimana dengan orang yang pekerjaannya sangat kaku dan repetitif? Misalnya, pekerja di lini perakitan, kasir, atau kurir. Seberapa realistis merajut ulang pekerjaan buat mereka? Apa sumber-sumber ini ngebahas batasannya? Itu pertanyaan yang krusial. Tentu aja tingkat fleksibilitasnya beda. Anda kan nggak bisa tiba-tiba mutusin buat ngerakit mobil dengan cara yang beda. Tapi job crafting itu nggak selalu soal ngubah tugas utama. Oh, oke. Bisa juga soal ngubah relasi. Misalnya, seorang kasir yang berinisiatif bukan cuma mindahin barang, tapi juga berusaha ingat nama pelanggan tetap buat bangun koneksi. Atau ngubah cara pandang, seorang petugas kebersihan di rumah sakit yang ngelihat kerjanya bukan bersihin lantai, tapi bantu ciptain lingkungan steril biar pasien cepat sembuh. Ini bentuk otonomi kognitif yang kuat banget. Oke, itu masuk akal. Jadi otonomi nggak selalu berarti kebebasan mutlak ya, tapi juga soal punya kendali dalam batasan yang ada. Oke, kita udah punya tujuan, pertumbuhan, sama otonomi. Rasanya ini semua individual banget, tapi kita kan bukan robot yang kerja di ruang hampa. Gimana sama orang-orang di sekitar kita? Dan itu membawa kita ke pilar keempat dan terakhir, yang mungkin paling sering diremehin. Koneksi dan rasa memiliki. Kebutuhan untuk terhubung sama orang lain, merasa dihargai, dan jadi bagian dari sebuah komunitas. Bahkan, salah satu analisis yang Anda berikan mengutip seorang ahli bernama Aaron Hurst yang, bikin klaim yang cukup radikal. Gimana tuh? Dia bilang, dari semua faktor, hubungan adalah pendorong utama dari makna di tempat kerja. Tunggu. Ini menarik. Kalau hubungan adalah yang utama, berarti secara teori, pekerjaan yang paling memuaskan itu bukan jadi astronot solo yang nemuin planet baru, tapi mungkin jadi bagian dari tim pemadam kebakaran yang solid banget. Ini kayak bilang, siapa yang ada di sekitar kita lebih penting dari apa yang kita kerjain. Ini emang menantang kan? Banget. Ini menantang gagasan pahlawan tunggal yang sering kita lihat. Tentu bukan berarti dampak pekerjaan nggak penting. Tapi argumennya adalah, bahkan dampak terbesar pun rasanya hampa kalau nggak ada orang buat berbagi. Coba pikirin seorang ilmuwan yang nemuin obat kanker. Tentu, penemuannya ngasih dia makna luar biasa. Tapi, kepuasan terdalamnya mungkin datang pas dia ngerayain bareng timnya atau pas dia lihat langsung wajah pasien yang dia selamatkan. Koneksi manusia itulah yang bikin pencapaian itu terasa nyata. Oke, jadi kita udah punya resep idealnya nih. Tujuan, pertumbuhan, otonomi, dan koneksi. Kedengarannya kayak pekerjaan impian. Tapi sekarang, ayo kita jujur deh, kita semua harus bayar tagihan. Banyak orang kerja ya karena memang harus. Salah satu artikel bahkan bilang, mayoritas orang bakal langsung berhenti kerja besok kalau mereka menang lotre. Apa kata sumber-sumber Anda tentang kenyataan pahit ini? Ini reality check yang penting banget, dan untungnya materi yang Anda kumpulkan nggak naif. Mereka sangat ngakuin kalau ada jurang besar antara idealisme ini dan kenyataan di lapangan. Ada lingkungan kerja yang toksik, beban kerja yang nggak manusiawi, Betul. dan pekerjaan yang memang secara fundamental nggak cocok sama nilai seseorang. Dalam kondisi kayak gitu, ngomongin pemenuhan diri jadi kedengaran kayak kemewahan, ya kan? Dan statistik yang ada di riset ini kayaknya dukung itu deh. Data dari Pew Research Center nunjukin cuma sekitar separuh pekerja di AS yang puas sama kerjaan mereka. Survei lain dari The Conference Board, angkanya sedikit lebih baik, 62,7%. Angka itu nggak jelek sih, tapi kalau kita balik, artinya ada hampir 4 dari 10 orang yang Anda temui di lift kantor, itu mungkin nggak puas sama kerjaan mereka. Itu kan gede banget. Besar sekali. Kenapa ada jurang yang selebar itu antara resep ideal tadi dengan kenyataan? Sumber-sumber itu ngasih beberapa alasan. Pertama, banyak struktur kerja kita itu warisan dari era industri, fokusnya ke efisiensi bukan ke manusia. Kedua, ya tekanan ekonomi bikin banyak orang terpaksa nerima pekerjaan apa aja yang ada. Dan ketiga, mungkin ekspektasi kita sendiri yang ketinggian. Kita kan dibombardir narasi ikuti passionmu, seolah-olah kalau kerjaan kita nggak kayak hobi dibayar, berarti kita gagal. Nah, ini dia. Ini ngebawa kita ke sebuah ide yang menurut saya paling membebaskan dari semua materi yang Anda kasih. Idenya adalah bahwa pemenuhan diri itu kayak sebuah permadani yang ditenun dari banyak benang, dan pekerjaan itu cuma salah satu benangnya. Tepat sekali. Salah satu penulis nyatain ini dengan indah banget, saya kutip ya. Makna dapat ditemukan dalam hobi,
Kegiatan amal, olahraga, kerjinan tangan, atau aktivitas apapun yang memberikan struktur, tujuan, dan koneksi. Ini pengingat penting untuk melihat hidup secara holistik. Oke. Mungkin pekerjaan Anda cuma nyediain stabilitas finansial dan beberapa teman baik. Dan itu nggak apa-apa. Jadi tekanannya nggak harus sepenuhnya ada di pundak karir kita buat ngasih segalanya, makna, pertumbuhan, koneksi, dan uang. Sama sekali nggak. Justru naruh semua harapan pada satu keranjang bernama karir itu berisiko banget. Apa yang terjadi kalau Anda kena PHK atau kalau industri Anda berubah? Seluruh identitas dan sumber kebahagiaan Anda bisa runtuh. Punya pilar-pilar lain, keluarga, komunitas, hobi, spiritualitas, bikin struktur hidup Anda jauh lebih kokoh. Oke, setelah kita bedah semuanya, dari resep ideal sampai kenyataan di lapangan, apa nih kesimpulan utamanya buat Anda semua? Apa yang harus dibawa pulang dari diskusi kita hari ini? Mak, pekerjaan itu bisa jadi sumber pemenuhan diri yang luar biasa, tapi itu bukan sesuatu yang otomatis terjadi. Kuncinya itu keselarasan antara tuntutan kerjaan dengan siapa diri Anda. Dan keselarasan ini seringnya perlu diciptakan, bukan cuma ditemukan. Kedua, resepnya berdasarkan semua riset ini cukup konsisten. Kalau Anda mau ningkatin pemenuhan diri di kerjaan, cari atau ciptakan elemen-elemen ini. Tujuan yang jelas, kesempatan untuk pertumbuhan, ruang untuk otonomi, dan jalin koneksi yang tulus. Perbaikan kecil aja di salah satu area ini udah bisa bikin perbedaan besar. Dan yang ketiga, mungkin yang paling melegakan adalah jangan menuntut pekerjaan Anda jadi segalanya. Bangunlah sebuah kehidupan yang kaya di mana pemenuhan diri datang dari berbagai sumber. Pekerjaan bisa jadi bagian penting, tapi jangan sampai jadi satu-satunya bagian. Itu rangkuman yang bagus banget sih. Ini benar-benar ngubah cara pandang sih. Dan tanggung jawab pribadi kayaknya ngedorong kita buat ngubah pertanyaan yang kita ajuin ke diri sendiri. Maksudnya gimana? Mungkin ya daripada kita terus-terusan nanya, apakah pekerjaan ini bisa ngasih saya pemenuhan diri, seolah-olah pekerjaan itu entitas aktif dan kita penerima pasif, pertanyaan yang lebih memberdayakan adalah, bagaimana saya bisa secara aktif menciptakan momen-momen pemenuhan diri dalam pekerjaan saya saat ini, dan di mana lagi saya bisa menemukannya dalam hidup saya? Wow, itu pertanyaan yang jauh lebih kuat, karena itu ngembaliin kendali ke tangan kita. Tepat, pertanyaan itu mengubah kita dari seorang konsumen pemenuhan diri jadi seorang kreator. Itu mengakui kalau kita punya agensi, punya kekuatan untuk ngebentuk pengalaman kita sendiri, baik di dalam maupun di luar kantor. Dan mungkin disitulah letak kunci pemenuhan diri yang sesungguhnya.